Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi diskusi kami dengan judul Etika dalam Bisnis Internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu ada Nabila Anzalna Rizka, NPM 180141. Kemudian saya sendiri, Rizwanda Brila Rais, NPM 180166. Kemudian ada Azan Fani, NPM 180174. Dan yang terakhir ada Fatoni Cahya, 180182. Kemudian, macam etika dalam bisnis internasional. Alasan dasar keberadaan suatu bisnis adalah untuk menciptakan nilai, biasanya dalam bentuk keuntungan bagi pemiliknya. Selain itu, sebagian besar orang bekerja untuk memperoleh penghasilan demi kehidupan mereka atau keluarga mereka. Sebagai akibatnya, tujuan dari setiap keputusan yang dibuat untuk kepentingan bisnis atau individu dalam sebuah bisnis adalah untuk meningkatkan penghasilan bagi bisnis atau individu dan mengurangi biaya bagi bisnis atau individu. Kami mendefinisikan etika sebagai kepercayaan individu tentang apakah keputusan, perilaku, atau tindakan tertentu benar atau salah. Karena itu, apa yang menentukan perilaku etis berbeda bagi satu orang dengan orang lain. Lebih jauh lagi, meskipun etika didefinisikan dalam konteks kepercayaan individu, konsep perilaku etis biasanya merujuk ke perilaku yang diterima oleh norma sosial umum. Perilaku tidak etis karena itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial umum. Masyarakat biasanya mengadopsi hukum formal yang menunjukkan standar etika yang ada norma sosial dari anggotanya. Definisi-definisi ini memberikan generalisasi sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu mempunyai sistem kepercayaan mereka sendiri tentang apa yang membentuk perilaku etis dan tidak etis. Yang kedua, masyarakat dari konteks budaya yang sama cenderung mempunyai kesamaan kepercayaan tetapi tidak harus identik yang membentuk perilaku etis dan yang tidak etis. Yang ketiga, setiap individu dapat merasionalisasi perilaku berdasarkan keadaan. Yang keempat, setiap individu yang menyimpang dari sistem kepercayaan mereka berdasarkan kondisi keadaan. Yang kelima, nilai etika sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat. Nilai-nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh seseorang. Dan yang terakhir yaitu, anggota dari suatu budaya dapat melihat perilaku tidak etis, sedangkan anggota kelompok yang lain dapat melihatnya secara masuk akal. Kemudian, etika dalam konteks lintas budaya dan internasional. Yang pertama, bagaimana organisasi memperlakukan karyawan. Satu hal yang penting dalam etika lintas budaya dan internasional adalah perilaku terhadap karyawan oleh perusahaan. Pada sisi yang ekstrim, organisasi dapat berusaha mempekerjakan orang-orang yang terbaik, memperluas kesempatan dan mengembangkan karir, memberikan kompensasi dan tunjangan yang bagus, dan menghormati hak pribadi kebebasan masing-masing karyawan. Dalam prakteknya, bidang-bidang yang rentan terhadap perbedaan etik meliputi mengangkat dan memberhentikan, upah dan kondisi kerja, dan privasi penghargaan karyawan. Salah satu unsur perilaku organisasi terhadap para karyawan mencakup kondisi kerja yang diadakan di pabrik dan fasilitas lain. Sejumlah negara mengatur standar keamanan dan kesehatan, sedangkan negara lain tidak peduli. Tapi karena para pemiliknya tidak memodernisasi para pekerja rentan terhadap gangguan keamanan dan kesehatan. Kemudian, bagaimana pekerja memperlakukan organisasi? Banyak isu etika juga berkaitan dengan bagaimana karyawan mempekerjakan atau memperlakukan organisasi. Isu etis sentral dalam hubungan ini meliputi konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Konflik kepentingan terjadi jika sebuah keputusan mempunyai potensi menguntungkan dan mungkin merugikan organisasi. Persepsi etis mengenai pentingnya konflik kepentingan berbeda bagi masing-masing individu. Membuka rahasia merupakan perusahaan dipandang tidak etis di beberapa negara, tapi tidak di lainnya. Bidang yang perlu diperhatikan adalah kejujuran secara umum. Problem yang umum di bidang ini meliputi hal-hal seperti menggunakan telepon kantor untuk telepon jarak jauh kepentingan pribadi, mengambil barang-barang kantor, dan menggelembungkan biaya-biaya. Bagi karyawan dan organisasi, bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi yang lain. Melihat etika yang terlibat dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan dengan agen ekonomi yang lain. Agen utama meliputi konsumen, kompetitor, pemegang saham, pemasok, dealer, dan serikat pekerja. Jenis interaksi antara organisasi dengan agen-agen ini rentan terhadap ambigu etis yang meliputi iklan dan promosi, pembukaan
rahasia keuangan, pemesanan dan pembelian, pengiriman dan pemindahan, tawar-menawar dan negosiasi, dan hubungan bisnis yang lain. Perbedaan praktik bisnis antara negara menimbulkan kerumitan secara etis bagi perusahaan dan karyawan mereka. Di beberapa negara, uang suap dalam jumlah kecil dan biaya-biaya lain adalah normal dan sudah menjadi kebiasaan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan asing mengikuti kebiasaan lokal tanpa melihat apakah ini dianggap praktik yang etis di negara asal. Selanjutnya ada mengelola perilaku etis lintas batas. Meskipun tiap individu mempunyai etika, banyak bisnis untuk mengatur perilaku manajer dan karyawan dengan secara jelas menegakkan bahwa mereka berharap para manajer dan karyawan melaksanakan perilaku yang etis. Mereka juga ingin mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi ketidakjelasan seberapa mungkin mengenai apa yang mereka anggap perilaku etis dan tidak etis. Berikut cara-cara untuk mengelola perilaku etis lintas batas. Yang pertama ada penuntun dan standar etika. Banyak perusahaan multinasional besar seperti Toyota, Sainsman telah menulis penuntun yang terperinci bagaimana karyawan melakukan pemasok, konsumen, kompetitor, dan pihak lain. Sedangkan perusahaan seperti Philips, Nissan, dan Daewoo telah mengembangkan standar etika formal, pernyataan tertulis tentang nilai-nilai dan standar etika yang mengarahkan ke tindakan perusahaan. Sebuah perusahaan multinasional harus mengambil keputusan apakah membuat satu standar menyeluruh untuk semua unit global atau apakah harus menyesuaikan masing-masing dengan konteks lokal. Sama halnya, jika sebuah perusahaan mengakuisisi cabang di luar negeri, ia harus memutuskan apakah menerapkan peraturan perusahaan terhadap cabang tersebut atau membiarkannya mempertahankan yang telah mereka ikuti selama ini. Yang kedua ada pelatihan etika. Beberapa perusahaan multinasional memperhatikan isu etis proaktif dengan menawarkan pelatihan karyawan bagaimana mengatasi dilema etika. Sesi pelatihan melibatkan diskusi tentang bagaimana dilema etika yang mungkin dihadapi karyawan dan bagaimana mereka mengatasi dilema ini secara terbaik. Sekali lagi, salah satu keputusan bagi perusahaan internasional adalah apakah harus membuat training etika yang konsisten secara global atau apakah harus disesuaikan dengan konteks lokal. Tanpa melihat pendekatan mana yang mereka pakai, sebagian besar multinasional membekali ekspatriat dengan pelatihan etika lokal guna mempersiapkan mereka untuk penugasan ke luar negeri. Yang ketiga ada praktek organisasi dan budaya perusahaan. Praktek organisasi dan budaya perusahaan juga menyumbang ke pengelolaan perilaku etika. Jika pemimpin di suatu perusahaan bersikap etis dan pelanggaran standar etika diatasi secara langsung dan benar, maka setiap orang di organisasi akan memahami bahwa perusahaan mengharapkan mereka untuk bersikap etis, membuat keputusan yang etis, dan melakukan hal yang benar. Tetapi jika pemimpin puncak membebaskan diri mereka dari standar etika atau memilih untuk mengabaikan atau bahkan menganggap ringan perilaku yang tidak etis dan membiarkan kesan sebaliknya bahwa melakukan sesuatu yang tidak etis dapat diterima jika Anda dapat mencapai tujuan Anda. Yang selanjutnya ada laporan penyuapan dan biaya. Laporan penyuapan. Presentasi perusahaan melaporkan seringnya terjadi penyuapan di 7 negara berikut. Yang pertama ada Kazakhstan dengan 23,7%, ada Kyrgyzstan dengan 26,9%, ada Rusia dengan 29,2%, ada Georgia dengan 36,8%, ada Armenia dengan 40,3%, ada Uzbekistan dengan 46,6%, dan Azerbaijan yang tertinggi mencapai 59,3%.
Catatan EBRD menunjukkan eksekutif senior juga harus menghabiskan waktu 5% sampai 15% untuk menggarap pejabat di negara ini. Selanjutnya, biaya rata-rata penyuapan atau pajak suap sebagai persentase dari pendapatan tahunan. Yang pertama ada Rusia dengan 4,1%, Kazakhstan dengan 4,7%, Kirgistan dengan 5,6%, Uzbekistan dengan 5,7%, Azerbaijan dengan 6,5%, Armenia dengan 6,8%, dan Georgia yang mencapai 8,1%. Catatan gambaran EBRD menunjukkan perusahaan kecil harus membayar 2 kali persentase investasi mereka ke dalam pajak suap dibandingkan perusahaan besar, dan pemain baru membayar lebih dari perusahaan swasta dan perusahaan negara. Selanjutnya ada mengelola tanggung jawab sosial lintas batas. Bersamaan dengan usaha untuk mengelola pelaksanaan etika, bisnis biasanya membuat beberapa usaha aktif untuk mengatasi tanggung jawab sosial. Perusahaan biasanya mengadopsi 1 dari 4 pendekatan berbeda terhadap tanggung jawab sosial. Pendekatan dasar yang mereka adopsi membentuk bagaimana mereka mengelola isu-isu penyesuaian. Pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama, sikap pandang menghalangi. Sosial biasanya melakukan sedikit mungkin untuk mengatasi masalah sosial atau lingkungan. Yang kedua, sikap pandang bertahan. Organisasi akan melakukan segala sesuatu yang dipersyaratkan secara hukum tapi tidak lebih. Pendekatan ini sering dihadapi perusahaan yang tidak simpati pada konsep tanggung jawab. Yang ketiga ada sikap pandang akomodatif. Sebuah perusahaan yang mengadopsi sikap pandang akomodatif memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan etika, tetapi juga akan melakukan lebih dari persyaratan ini dalam kasus tertentu. Yang terakhir ada sikap pandang proaktif. Perusahaan yang menghadapi pendekatan ini sungguh-sungguh mendukung tanggung jawab sosial. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai warga, masyarakat, dan proaktif mencari kesempatan untuk menyumbang. Kemudian, mengatur etika internasional dan bertanggung jawab. Ada banyak usaha yang memberikan manfaat dan mengatur etika dan serta perilaku yang bertanggung jawab oleh bisnis. Hasil diskusi yang mendetail tentang berbagai hukum dan peraturan di luar lingkup diskusi ini. Sekalipun demikian, peraturan yang lebih penting dan lebih mewakili. Kemudian, Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA, perjanjian praktek korupsi di luar negeri, diluluskan oleh Kongres US di tahun 1997. FCPA melarang perusahaan US berkarya mereka dan agen-agen yang bertindak untuk mereka membayar atau menawarkan guna membayar suap ke pejabat pemerintah asing untuk mempengaruhi tindakan pejabat atau kebijakan pejabat itu untuk memperoleh atau mendapatkan bisnis. Larangan ini diterapkan meskipun transaksi terjadi di luar wilayah US, contohnya 2 mantan eksekutif mobil oil dicurigai pada tahun 2003 karena melanggar FCPA. Alien Tort Claims Act, Undang-Undang Klaim Penyiksaan Orang Asing, United States di tahun 1789 terjadi terakhir muncul sebagai hukum yang signifikan mempengaruhi perusahaan multinasional US. Menurut interpretasi atas hukum ini, perusahaan multinasional US dapat dianggap bertanggung jawab atas pelecehan hak asasi oleh
pemerintah asing jika perusahaan itu mendapat keuntungan dari pelecahan itu. Contohnya, pengendalian US untuk sirkuit ke-9 terakhir ini menjanjikan warga negara Burma untuk memproses kasus ini menggugat UNOCAL karena diketahui menggunakan tenaga kerja paksa yang dikirim oleh militer Burma. Anti-Berry Confrontation of Organization of Economic Cooperation and Development atau Konvensi Anti-Suap bagi Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dikembangkan dengan pertama kali diratifikasi oleh Kanada pada tahun 2000. Ini telah diratifikasi oleh 33 negara. Konvensi ini merupakan usaha untuk menghapus suap dalam transaksi bisnis internasional. Intinya mendata, memenjarakan mereka yang terbukti membayar suap. Kemudian, International Labour Organization atau ILO, Organisasi Buruh Internasional, telah menjadi pengawas utama untuk memonitor kondisi kerja di pabrik-pabrik negara sedang berkembang. Dengan dukungan dari perusahaan barat dan pabrik-pabrik itu sendiri, ILO telah memulai secara sistematis mengawasi kondisi pekerjaan di negara seperti Bangladesh, Kamboja, Filipina. Perusahaan-perusahaan menemukan bahwa mekanisme inspeksi independen membantu menyingkirkan perhatian dari kelompok aktivitas atau pemilik pabrik, juga melihat bahwa meningkatkan mereka inspeksi reguler atau ILO akan membantu mereka membangun hubungan dengan perusahaan multinasional.